laju, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Halo Sobat Sudin sekalian, Kerajaan Bunut atau Nangga Bunut merupakan kerajaan yang pernah berdiri di muara Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Leluhurnya adalah Abang Riang yang bergelar Kiai Riang atau Kiai Pati Riang bin Sumbung Batik yang berasal dari Embalu. Abang Riang memiliki putra bernama Abang Turan yang bergelar Kiai Pati Turan. Nah, adapun putra Abang Turan inilah yang akhirnya mendirikan Kerajaan Bunut pada tahun 1821. Jadi bagaimana sejarah berdirinya kerajaan ini serta perkembangannya hingga akhirnya dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1910? Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Berdirinya Kerajaan Bunut dapat ditelusuri dari kisah Abang Turan yang memiliki putra bernama Abang Barita atau Penembahan Adi Pakunegara. Abang Barita menikah dengan Dayang Patimah, putri dari Kiai Pati Anom Sunjung dari Selimbau pada tahun 1815. Pernikahan Abang Barita dengan Dayang Patimah dikaruniai 3 orang putri bernama Dayang Baia atau Ratu Pati, Dayang Lumut atau Ratu Penembahan Haji Hadijah, dan Dayang Anyar atau Nyai Mas. Dayang Lumut kelak menikah dengan Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara yang merupakan Raja Selimbau. Nah, setelah beberapa lama tinggal di Selimbau, Abang Barita memohon kepada raja supaya diizinkan membuka pemukiman di Nangga Bunut untuk mengumpulkan kerabatnya. Setelah diizinkan, Abang Barita berangkat untuk mendirikan pemukiman bersama pengikutnya di Nangga Bunut. Di sana ia dikaruniai putri lagi yang bernama Dayang Suntai. Di pemukiman baru tersebut, Abang Barita memperoleh gelar Pangeran Lauk dan mendirikan Kerajaan Bunut pada tahun 1821. Pada perkembangannya, Kerajaan Bunut awalnya berdiri diwarnai dengan berbagai gejolak. Salah satunya diakibatkan oleh perselisihan antara orang Dayak Batang Lumpar dengan rakyat Bunut. Perselisihan yang berujung perang itu akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan Raja Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara dari Selimbau. Pada tahun 1861, Abang Barita meninggal dunia dan berpesan untuk dimakamkan di Selimbau. Hal ini dikarenakan ia merasa berutang budi kepada Selimbau yang banyak membantu Kerajaan Bunut. Selanjutnya tampuk pimpinan Bunut dilanjutkan oleh menantu Abang Barita yang bernama Abang Jaya Suryan. Dikarenakan kedua anak laki-laki Abang Barita yang bernama Abang Ijal dan Abang Ajan atau Raden Suta Suryadiwangsa masih belum cukup dewasa untuk memimpin kerajaan. Hal ini mengakibatkan terjadi konflik internal karena putra Abang Barita menuntut singgasana yang menjadi haknya. Di sisi lain, cucu Abang Barita Jaya Suryan yang bernama Abang Tela juga merasa berhak atas singgasana tersebut. Akibat kejadian tersebut, disepakati bahwa Bunut akan dipimpin oleh 2 orang raja, yaitu Abang Ajan atau Raden Sura Sutadiwangsa yang bergelar Panembahan Pakunegara dan Abang Tela yang bergelar Panembahan Surapati. Keberadaan 2 raja dalam Kerajaan Bunut ternyata tidak membuat Abang Ajan atau Raden Sura Sutadiwangsa puas. Ia mengadukan permasalahan ini kepada pemerintahan kolonial Belanda, terutama Jenderal Van der Box pada tahun 1865. Pemerintahan kolonial Belanda selanjutnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan menetapkan Raden Sura Sutadiwangsa sebagai Raja Kerajaan Bunut dan Raden Prabu Anom Dulangga sebagai putra mahkotanya. Ketetapan Belanda tersebut ditentang oleh Abang Tela dan Abang Tani Hasan yang merupakan putra lain dari Abang Jaya Suryan atau Pangeran Adipati Mangkunegara. Nah, tidak lama kemudian, Belanda berbalik mendukung Abang Tela dan Abang Tani Hasan, sehingga Raden Sura Sutadiwangsa beserta putra mahkotanya tersingkir dari Istana Bunut. Hingga akhirnya pada tahun 1865, Abang Tani Hasan resmi menjadi Raja Bunut dengan gelar Pangeran Adi Pakunegara. Di bawah pimpinan Abang Tani ini, Kerajaan Bunut didasari oleh hukum Islam, karena agama Islam mulai berkembang pesat kala itu. Namun Abang Tani Hasan ditangkap dan diasingkan Belanda ke Batavia pada Juli tahun 1910 karena dituduh melakukan kesalahan.
Dengan ditangkapnya Abang Kani Hasan ini, riwayat Kerajaan Bunut resmi berakhir. Sungguh panjang dari dulu membelah kota.